Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saudaraku semuanya, ini saya akan mencoba menimbang ya. Menimbang mungkin barangkali banyak di antara petani kita yang belum pernah, ataupun bagi petani pemula yang belum pernah mengerti berapa sih bobotnya pepaya California yang paling laku di pasaran ya. Yang paling laku di pasaran ini saya berikan ada 3 contoh pepaya ya. Ini yang bulat kecil, ini yang jenisnya bulat, ini juga jenisnya bulat. Nah, yang ketiga ini yang jenis lonjong ya, lonjong. Dari tiga pepaya ini tentu yang nomor 3 ini, yang ketiga ini yang paling bagus dan laku ya. Ini bisa juga digunakan untuk bibit ya, nanti bijinya itu bagus juga untuk yang akan kita tanam ya. Jadi nanti cara mencari bibit yang bagusnya, ini dipotong jadi 3. 1 sini potong, sini potong, ambil yang tengah, bijinya yang ada di tengah sini. Saya tidak akan menghitung yang ini ya, tidak akan membuka dulu, ini belum saatnya, karena belum kurang matang kalau nanti untuk biji buahnya bisa dimakan. Nah, tapi yang ini, yang kecil-kecil ini jelek nih, ini dimakan sendiri aja boleh, atau yang hijau ini bisa dimasak ya, dijadikan sayuran di rumah. Yang ini dimakan buahnya, boleh juga bijinya dibuang, nggak usah dipakai untuk bibit. Nah, yang ketiga ini buahnya bisa dimakan, bijinya bisa untuk bibit ditanam ya. Sekarang saya timbang dari yang hijau ini. Nah, ini yang hijau ternyata tuh beratnya ya segede ini genggaman tangan saya tuh. Genggaman tangan saya itu beratnya 0,5, berarti setengah kilogram, 0,5 kilo. Ini yang kedua hampir sama, tapi udah agak menguning ya. Ini sama, ini beratnya pas sama, 0,5 kilogram ya, 0,5 kilogram. Terus yang ketiga nih ya, yang ketiga ini yang bagus nih, yang bagus nih, kita timbang, ternyata beratnya adalah 1,7 kilogram, 1 kilogram 7 on. Nah, ini jenis yang baik ya, tanaman yang baik untuk dijual di pasaran ya, bagus, kemudian banyak yang minat seberat itu. Kemudian kalau mau kita jadikan bibit juga bagus. Ini saya bandingkan dengan helm nih. Nah, kita bandingkan dengan helm yang ini tuh. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nih kan ada yang jenis jumbo, ada yang gedenya segitu ya, separuh helm. Ini yang paling bagus di pasaran, bentuknya lonjong, pepayanya lonjong ya, beratnya berkisar 1,5 sampai 2 kilogram ya, 1,5 sampai 2 kilogram. Ini adalah pepaya
ukuran favorit ya, ukuran yang paling banyak diminati orang. Ya, harganya tidak terlalu mahal, dimakan juga cukup. Ini kenapa kita harus menimbang? Kenapa kita harus tahu kira-kira berat pepaya ini seberapa? Nanti agar kita bisa memperkirakan apabila kita akan berjualan pepaya California ya. Jadi petani tidak hanya menanam, tidak hanya kalau sudah jadi hasilnya pun kita harus mengerti pasaran di luar ya, kemudian teknik memasarkannya seperti apa. Jadi menurut saya kalau kita bertani ya sedikit banyak kita harus bisa berdagang supaya tidak nanti dikelabui oleh para tengkulak, para ya penjual-penjual pepaya ya. Kita sih berbaik sangka, semua orang itu baik ya, semua orang itu baik. Tapi kalau kita mengerti ilmunya, oh ya ternyata pepaya yang dicari orang yang segede ini, kemudian yang untuk bibit yang segede ini ya, yang untuk bibit juga yang ini bagus banget ini, satu ini bagus banget ini 1,7 kilo ya, 1,7 kilo ini pas tuh. Kalau kita rata-ratakan ya antara 1,5 sampai 2 kilo ya, ini pepaya yang bagus. Nah bagi para petani sekali lagi agar tidak kecewa di dalam kita bertani, kita pun melihat pangsa pasar di daerah kita itu berapa harga pepaya per kilonya. Misalnya 1 kilo 4.000 lah, katakanlah 4.000, ini daerah Jawa Tengah ya, Purwokerto ya, 4.000. Kita nanti bisa menjual yang 1,5 kilo yang hampir seperti ini per kilonya, satu pepayanya 6.000 rupiah ya. Kita nggak usah kita nggak usah iri, nggak usah iri dengan pedagang ya, karena mereka pun akan mencari keuntungan. Jadi kalau beli ke kita itu 6.000, kalau beli ke kita 6.000, maka mereka akan menjual di pasaran kemungkinan 10.000, kemungkinan ya, dengan bobot 1,5 kilo kemungkinan 10.000. Itu yang di pinggir-pinggir jalan pakai kendaraan dan sebagainya. Pak kok untungnya banyak sekali ya, untungnya pedagang kok sampai 4.000, padahal kita yang bersusah payah menanam malah kita itu jangan berpikir seperti itu. Semua orang itu punya rezeki masing-masing. Mereka menjual dengan harga 10.000, belinya 6.000, itu dengan keuntungan 4.000 rupiah. Namun mereka masih harus menanggung karena belinya biasanya jumlah banyak, menanggung pepaya-pepaya yang tidak laku ya. Kalau pepayanya tidak laku berarti itu kerugian bagi pedagang ya kan. Nah, maka mereka pun bekerja di pinggir jalan berpanas-panasan menjual seperti itu, maka harus ada hasil jerih payahnya. Oleh karena itu bagi petani pepaya California minimal kita tahu harga jual di pasaran. Kemudian kalau kita dibeli oleh pedagang dengan harga yang wajar, maka segeralah kita berikan dengan negosiasi harga yang cocok. Tapi andai kata kok kita melihat kok pedagangnya untungnya banyak, nah, kita berprasangka baik saja, karena pedagang itu belum tentu barangnya itu habis semuanya ya, belum tentu mereka menjual itu habis semuanya. Jadi kita berbagi rezeki lah, ada yang menanam, ada yang merawat pakai tenaga kerja, ada yang menjual. Oleh karena itu pada saat kita itu bertani pepaya California, usahakan meminimalisir, mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya, seefektif mungkin
tapi pepaya kita tetap hasilnya bagus. Jadi boleh juga kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri, ya tidak harus dikerjakan oleh orang lain. Misalkan penyiraman yang agak ringan, misalkan pemupukan atau membersihkan gulma-gulma yang menempel di pohon, ya kita kerjakan sendiri, sehingga nanti perhitungan rugi labanya petani itu kita tidak terlalu kecewa ya, tapi semoga semuanya itu menjadi ada berkah, ada keuntungannya, ada hasilnya.